Ada ulama Banjar, mufti kerajaan Banjar, namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, menulis kitab, nama kitabnya Sabilal Muhtadin, Syarah Shiratal Mustaqim. Dia pakai bahasa Melayu, cikal bakal bahasa Indonesia, yang dipakai adalah bahasa Melayu. Syekh Soleh Darat As-Samarani, Samarani dari Semarang, ketika beliau mensyarah kitab-kitabnya itu pakai huruf Arab, tapi beberapanya dipakai bahasa yang dipakai di seluruh Nusantara. Ada ulama dari Aceh, mufti Aceh, namanya Syekh Nuruddin Ar-Raniri, orang Aceh. Kalau orang, walaupun kami sama-sama di Sumatera, kalau orang Aceh ngomong saya nggak paham. Bahasa Aceh yang saya paham cuma satu, pajubu. Pajubu artinya makan. Nah, itu memang kita mesti ingat, karena kalau lupa bisa nggak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Nek sampean lunga nang kota Padang, ojo lali tetap legowo. Bojone wong Jombang tapi ora iso ngomong Jawa. Saya seumur-umur baru inilah pantun pakai bahasa Jawa. Ditantang sama Ustadz Salim, itu menggunakan kosakata seadanya. Saya senang sekali hari Jumat yang penuh berkah ini bisa beribadah dengan ibadah yang paling baik, sholat Jumat bersama orang yang paling baik, orang beriman, di tempat yang paling baik, masjid, berada di tempat yang terluas, Kulon Progo. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bersama kita ada guru-guru kita, kiai kita, ustadz kita, Ustadz Salim Afillah, dan ada dua adik kelas saya di Mesir, yang sebelah kanan Ustadz Hamad, yang sebelah kiri Ustadz Faizar. Kalau Ustadz Hamad ini dia kelihatan, kedengaran, karena dia qori, hafiz. Kalau dia baca ayat itu bisa dilihat. Kalau Ustadz Faizar dia yang tidak kelihatan, yang alam ghaib, wang sinawang. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi Allah SWT. Di tengah kesibukannya Bapak Asisten 1 mewakili Bapak Bupati bisa bersama kita. Kalau Tuan memancing ke kali, jangan lupa bawa peniti. Kalau sering mewakili, lama-lama bisa jadi bupati. Hadir juga bersama kita Bapak Dan Ramil mewakili Bapak Dandim, Bapak Kapolsek mewakili Bapak Kapolres. Itu pun juga kalau sering-sering nanti insya Allah tercapai juga insya Allah. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kajian kita pada 4 hari ini, hari Jumat ini tausiah pertama, hari Sabtu besok, hari Ahad kita akan ke Merapi Merbabu, yang terakhir di Yogyakarta. Itu temanya, kalau yang tahun lalu urip iku urup, maka tahun ini adalah wang sinawang, dan ini tausiah kebangsaan. Biasanya bangsa dengan bahasa itu satu paket, tidak bisa terpisahkan. Bangsa Inggris, ya bahasanya Inggris. Bangsa Jerman, ya bahasanya Jerman.
bangsa Prancis, ya bahasanya Prancis. Orang Prancis nggak mau bahasa Inggris karena dia punya bangsa dan bahasa. Tapi Indonesia unik. Jadi orang yang wang sinawang terlalu terpukau dengan Eropa, hebat ya Eropa itu. Eropa itu nggak hebat-hebat banget, karena mereka masih lagi terikat dengan pikiran sempit, tidak mau keluar. Orang Prancis nggak mau pakai bahasa Inggris, orang Jerman nggak mau pakai bahasa Prancis. Lalu kenapa bahasa Inggris dipakai seluruh dunia? Karena dia paling banyak menjajah. Coba kalau yang dulu menjajah itu Gatot Koco. Yo aku saiki ya ngomong Jawa pripun kapare. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Amin ya rabbal. Itu lama ngafalnya itu diulang-ulang terus. Tapi ketika orang Aceh ketemu dengan orang Papua, mereka tidak pakai bahasa Aceh, mereka tidak pakai bahasa Papua, mereka pakai bahasa Indonesia. Bayangkan kalau Presiden Soekarno dengan egonya kata Bung Karno, kita mesti pakai bahasa Jawa. Datang Bung Hatta, kata Soekarno Hatta, kata Bung Hatta, saya orang Minangkabau, kampung saya Bukit Tinggi, kita mesti pakai bahasa Minang. Nggak jadi kita merdeka. Mereka mau baca proklamasi ini, pakai bahasa apa kita? Pakai bahasa Jawa. Yang satu bilang pakai bahasa Minang. Nggak jadi kita merdeka. Tapi mereka dengan logowo, yang Jawa meninggalkan bahasa Jawanya, yang Minang meninggalkan bahasa Minangnya, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ini dari segi bahasa. Ternyata waktu saya ke Papua, Raja Ampat, Sorong, Timika, Jayapura, itu kalau kumpul saudara kita di Papua, mereka tidak saling mengerti bahasa, karena setiap suku punya bahasa masing-masing. Lalu kalau ketemu satu suku dengan suku lain yang tidak ngerti bahasa, pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Dan ini jauh sebelum 1945. Ada ulama Banjar, mufti kerajaan Banjar, namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, menulis kitab, nama kitabnya Sabilal Muhtadin, Syarah Siratal Mustaqim. Dia pakai bahasa Melayu, cikal bakal bahasa Indonesia, yang dipakai adalah bahasa Melayu. Syekh Soleh Darat As-Samarani, Samarani dari Semarang, ketika beliau mensyarah kitab-kitabnya itu pakai huruf Arab, tapi beberapanya dipakai bahasa yang dipakai di seluruh Nusantara. Ada ulama dari Aceh, mufti Aceh, namanya Syekh Nuruddin Ar-Raniri, orang Aceh. Kalau orang, walaupun kami sama-sama di Sumatera, kalau orang Aceh ngomong saya nggak paham. Bahasa Aceh yang saya paham cuma satu, pajobu. Pajobu artinya makan. Nah itu memang kita mesti ingat, karena kalau lupa bisa nggak makan. Tapi ketika dia menjelaskan fikih, nama kitabnya As-Siratal Mustaqim, dia pakai bahasa. Maka apa yang bisa menyatukan Eropa? Bahasa tak bisa menyatukan. Tapi Indonesia dari mulai Sabang sampai Papua, dengan berbagai macam bahasa dan dialek, kita bisa bersama sampai tahun 1945. Sebelumnya 1928 dideklarasikan dalam Sumpah Pemuda, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Mudah-mudahan sampai hari kiamat ini masih tetap bisa kita pertahankan insya Allah. Karena ada yang meragukan degradasi kebangsaan, khawatir bangsa ini. Bahkan pernah ada yang mengatakan 2030
sudah tidak ada lagi Indonesia. Itulah maka kita mesti sering kemana-mana dialog kebangsaan, dialog kebangsaan. Saya seandainya orang Kulon Progo masih militan dengan bahasa Jawanya, siapa saja ustadz yang datang ke Kulon Progo mesti pakai bahasa Jawa, mati saya. Untung permintaannya cuma pantun aja, itu pun satu pantun cukup. Kalau 3 selesai, tamat riwayat. Shadaqallahul azim. Saya perhatikan ketika Arab sampai ke Mesir, Mesir itu tidak pakai bahasa Arab. Mesir itu pakai bahasa Koptik namanya. Tapi begitu Arab sampai ke Mesir, dibawa oleh panglima perang namanya Amr bin As, bahasa Koptik hilang. Tidak ada lagi orang Mesir yang pakai bahasa Koptik. Lalu orang di Mesir pakai bahasa apa sekarang? Bahasa Arab. Begitu Arab sampai ke Maroko, bahasa orang Maroko adalah bahasa Amazigh. Sekarang kalau kita pergi ke Maroko, bahasa Amazigh kalah. Malah orang Maroko pakai bahasa Arab. Beda dengan Indonesia. Orang Arab sampai ke Indonesia lupa bahasa Arab. Orang Arab yang sampai ke Sumatera bahasa Sumatera, bahasa Melayu. Yang sampai ke Jawa wajahnya Arab, pas ngomong keluar bahasa Jawa. Maka hebatnya bahasa, dan ini tidak bisa dianalisa dengan teori bahasa manapun. Cobalah adik-adik yang lagi nulis kebetulan di Fakultas Bahasa, cobalah teliti ini. Kenapa Mesir bisa hilang bahasanya? Kenapa Maroko bisa musnah bahasanya? Tapi malah orang ke Indonesia bahasanya yang berubah, orangnya menjadi berbahasa Indonesia. Sampai hari ini kita masih bisa memakai komunikasi bahasa ini, dan kita tidak kehilangan bahasa kita. Saya tetap dengan bahasa ibu saya, bahasa ayah saya, tapi ketika ngomong bicara ini kebangsaan dari aspek satu bahasa. Orang Indonesia itu nggak bisa bahasa Inggris. Yang paling fasih bahasa Inggris orang Indonesia. Orang India kalau dia bahasa Inggris everything too real. I tell you. Tapi orang kita begitu juga kalau dia berbahasa Arab, yang paling fasih mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran, bagaimana huruf tha, bagaimana bo, bagaimana a, bagaimana ko, orang Indonesia. Bahasa Indonesianya tidak hilang, dan kalau dia berbahasa asing, bahasa asingnya juga luar biasa. Jadi jangan ragu kehilangan bahasa Jawa, jangan takut kehilangan bahasa daerah. Bahasa daerah tetap kita pegang, tapi juga di samping itu kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, dan bahasa asing tetap kita bisa kuasai. Pondok-pondok pesantren baca kitabnya sampai hari ini. Kitab-kitab yang masih dibaca di pondok pesantren di Indonesia, kitab-kitab tua, tidak lagi dibaca di Mesir. Tempat kita masih lagi di pondok-pondok tua membaca kitab berurutan dari mulai yang paling bawah matan Al-Ajurrumiyah, khatam itu naik ke Kawakib Durriyah, naik ke atas ke Imriti, lalu membaca Alfiyah Ibni Malik 1000 bait. Setelah itu dibaca Syarah Ibnu Aqil. Di Arab sudah mereka kehilangan itu semua. Di tempat kita masih lagi dipakai, bahkan pakai terjemahan bahasa Jawa dengan menulis huruf Arab. Jadi kalau ada orang yang masih wang sinawang nengok Eropa itu hebat, Amerika itu hebat, mungkin dalam beberapa hal, tapi dalam berbahasa kitalah yang paling hebat. Maka banggalah dengan bahasa kita, bahasa daerah kita masing-masing,
dan bahasa Indonesia. Ini yang pertama. Di Malaysia didirikan satu universitas khusus namanya Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Ustadz kok tahu? Saya 2 semester di sana. Habis 2 semester saya pindah ke Maroko. Lalu beberapa tahun yang lalu saya diundang lagi ke UKM, saya malu karena saya nggak tamat. Lalu rektor, lalu profesor guru besarnya ngomong, Ustadz Abdul Somad adalah alumni UKM. Terus saya bilang, mohon maaf Prof, saya di sini cuma 2 semester, saya nggak alumni. Ada peraturan baru, 4 hari pun sudah dianggap alumni. Jadi saya alumni UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Kenapa didirikan Universiti Kebangsaan Malaysia? Karena khawatir bahasa Melayu hilang, karena dikalahkan oleh bahasa Inggris. Kita Masya Allah tabarakallah nggak perlu mendirikan universiti khusus bahasa, karena bahasa tetap terjaga, terpelihara. Makanya di setiap rumah kita di Indonesia pasti ada 2 bahasa. Kalau di Jawa, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Kalau di Medan, bahasa Batak, bahasa Karo, bahasa Indonesia. Di Kalimantan, bahasa Banjar, bahasa Indonesia. Di Makassar, bahasa Bugis, bahasa Indonesia. Di Papua, bahasa. Di samping bahasa Inggris dan bahasa Arab. Dan seluruh Muslim pasti bisa bahasa Arab. Berarti orang Islam 3 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Makanya jangan khawatir, nyasar sekalipun nanti pergi umrah bersama Ustadz Salim Afillah, bersama Jeza Imani, jangan khawatir. Oh nggak bisa Pak Ustadz, aku raiso bahasa Arab Pak Ustadz. Bisa. Na'udzubillah, nyasar pas sampai di jalan ketemu sama polisi, jangan ya ayuhal kafirun, ya akhi. Terus gimana caranya minta nunjuk jalan? Ihdinas sirata. Nah, sebutkan jalan. Ihdinas sirata, tunjukkan saya jalan. Insya Allah akan ditunjukkan. Lalu dia bilang, siratal ladzina an'amta alaihim. Tinggalnya di hotel lantai piro? Kebetulan lantai 4. Arba'a raka'atin. Cuman yang agak payah kalau kebetulan lantai 7. Al-Maghrib wal Isya. Yang penting cerdas. Jadi kita ini rata-rata 3 bahasa di rumahnya. Bahasa Jawa, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ini dari segi bahasa. Tapi bahasa Inggrisnya datang ke PARE, TOEFL, Test of English Foreign Language. Kampung Inggris ada, kampung Arab juga ada. Ustadz kelihatannya kayak Arab. Iya, Arab Nandi, Arab Lungo, Arab Lebu. Ibu, ini kebangsaan dari aspek bahasa. Yang kedua, dari aspek persatuan. Ini Afrika ini daratan semua. Afrika ini enggak daratan semua, tanah semua, land semua. Dari mulai paling atas, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania. Baru yang tengah, itu dulu Indonesia dikirim ke sana pasukan perang perdamaian PBB, Kongo. Yang pulang dari Kongo dikasih Vespa Kongo. Baru yang paling bawah Afrika Selatan. Dari Afrika Selatan ke Kongo sampai ke atas itu daratan semua. Berapa negara? 50 negara. Satu daratan 50 negara. Kita Sumatera mau ke Jawa nyebrang. Dari Jawa mau ke Bali nyebrang. Dari Bali mau ke Lombok nyebrang. Dari Lombok ke Gili Trawangan nyebrang. Naik ke Sulawesi nyebrang. Dari Sulawesi ke Kalimantan nyebrang. Dari Sulawesi ke Papua nyebrang. Tidore ke Ternate. Negeri kepulauan. Pulau, tapi satu negara. Jadi kalau bicara tentang oh hebat Eropa,
Eropa adalah negara demokrasi, Eropa adalah negara yang bisa menyatukan bangsa. Nggak bisa. Begitu kita nyebrang dari Maroko ke atas, Spanyol, Spanyol satu negara. Habis itu ke Perancis, satu negara. Habis itu ke Jerman, satu negara. Habis itu ke Belanda, satu negara. Satu daratan. Ustadz ngomong Eropa kayak pernah aja ke sana. Kalau nggak percaya tanya sama Ustadz Salim. Saya nyampai pernah, tapi dideportasi, pulang lagi. Artinya apa? Mereka satu daratan. Nanti adik-adik silakan pulang dari sini buka Google Map. Apa betul kata Ustadz Somad tadi? Lihatlah Google Map. Jerman, Prancis, Belanda, Inggris, semuanya satu daratan, tapi negaranya pecah-pecah. Kita tanahnya berserakan, pulau-pulau, tapi satu negara. Itu disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wang Sinawang. Memang kalau ngelihat ya, oh hebat ya Eropa, hebat ya Amerika. Tapi sesungguhnya mereka terpecah dalam beberapa negara, gesekan yang luar biasa. Secara bahasa sudah, secara teritorial batas negara sudah. Wang Sinawang, hebat ya bule-bule itu, putih. Makanya orang kita banyak sekali yang ingin putih. Maka usaha yang paling maju sekarang skincare. Berapa banyak ibu-ibu sekarang minumannya jus bengkoang biar supaya putih. Wang Sinawang, kita melihat orang enak, enaklah kamu putih. Orang barat terbang dari Amerika, dari New York, dari Washington, langsung ke Bali, beli tiket, nyewa hotel, makan, hanya untuk berjemur di pantai Kuta biar supaya hitam. Kita belum berjemur sudah kemarin sore pas lagi scroll, ada satu bule dari Jerman yang kebetulan dia sebetulnya Rusia, cuman warga negaranya Jerman. Dia bicara tentang Indonesia. Karena dia ngomong Indonesia, saya berhenti sejenak. Apa katanya? Kami yang putih-putih ini ingin suami yang kulit lebih eksotik. Saya udah nggak bisa lagi. Kalian masih bisa guys. Mereka ingin kulit yang eksotik supaya anaknya katanya lebih ganteng. Maka jangan heran kalau ada bule ingin suami, dia nyebutnya lebih eksotik. Sebetulnya dia jaga perasaan kita, dia mau yang hitam. Kalau bahasa Melayunya, hitam-hitam si tampuk manggis, walaupun hitam kupandang manis. Tapi ada satu lagi, hitam-hitam si tampuk manggis, sudahlah hitam lutut bekudis. Apa maknanya? Kita yang ngelihat orang, tapi sebenarnya orang ingin seperti kita. Lalu kebahagiaan itu di mana? Kebahagiaan itu adalah syukuri apa adanya. La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi. Jangan kamu ulurkan biji matamu. Bahasa Al-Quran itu menyentuh sekali. Jangan kamu ulurkan. Yang namanya ulurkan itu kan air minum diulurkan. Tapi jangan kamu ulurkan biji matamu untuk melihat kenikmatan orang lain. Dia putih, ya namanya juga kita kan beriman kepada rukun iman yang 6. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman dengan takdir. Bagi kita takdir kamu baik karena kamu putih, berarti takdir saya jelek, takdir hitam. Tapi sesungguhnya bagi dia juga begitu berkata ke kita. Kata dia, kamu takdir kamu baik karena waktu pembagian warna kulit kamu dapat lebih banyak. Ini kan masalahnya lebih banyak dan lebih sedikit saja. Tapi kalau kita syukuri ini, saya sampai sekarang tidak pernah risau dengan warna kulit saya. Saya tidak pernah pusing dengan warna kulit. Maka jangan
ambil pusing yang tidak perlu memusingkan kepala. Bingung dengan warna kulit, akhirnya suntik biar putih. Iya kalau putihnya merata. Kalau putihnya cuma di wajah Cina, tangan Afrika, disangka orang zebra. Mohon maaf, jangan tersinggung. Dengar kunci ceramah tausiah Ustaz Somad itu dengarnya satu aja, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah ada yang tersinggung, pulang ninggal. Jadi kita syukuri aja. Saya mensyukuri nikmat saya yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tausiah kebangsaan tentang nikmat bahasa, tentang nikmat batas wilayah teritorial tanah kita, tentang nikmat warna kulit menjadi bangsa. Sebetulnya kita ini dari mana? Ada satu negeri namanya Yunan. Yunan ini Tiongkok, dataran Cina. Sebelah kanan Cina, sebelah kiri India. Bisa lihat nanti di peta. Maka kita ini disebut dengan Indonesia. Indo itu artinya Hindu. Ada sungai namanya Sungai Hindu. Semua yang ujungnya tan itu artinya tanah, negeri. Pakistan, Kazakhstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tajikistan, Hindustan. Hindu artinya sungai. Sungai yang berada di tanah Hindustan. Dia menjadi nama sungai Hindu, dia juga menjadi nama agama Hindu, dan dia menjadi negeri Hindu, negeri India. Ini India, sebelah kiri, sebelah kanannya Cina. Lalu kemudian kita ambil dua-duanya. Yang mata kita ambil dari Cina. Makanya saya waktu kuliah di Mesir selalu supir taksi itu nanya, "Entas sini?" kata dia. "Kamu dari Cina?" Mau ngaku malu. Tapi pas giliran rambut dia tidak ambil India. Rambut dia ambil juga Cina, lurus. Hidung nggak usah kita sebut lagi. Ada sebagian yang ambil India. Kalau Ustadz Salim hidung India. Kalau saya yang bagian Cinanya. Coba kalau kita renung-renung, kenapa kalau ngambil-ngambil, kenapa nggak ngambil pas kulit ambil Cina, hidung ambil India, kan mantap kan? Tapi dia mau ngambil itu, ya apa boleh buat, kita ambil. Lalu kemudian jadilah kita Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Laos, Vietnam, Kamboja. Ini satu ras yang kalau kita ketemu warna kulitnya tidak terlalu gelap disebut dengan sauh matang. Kalau yang agak cerah disebut dengan kuning langsat. Cukup sauh matang, jangan lebih daripada itu. Jangan sampai sauh busuk. Dari mulai rambutnya lurus. Bagi saya rambut yang bagus adalah rambut yang bergelombang, yang ikal. Rambut bagi saya yang bagus adalah rambut yang gelombang, rambut seperti artis film India. Bagi saya dulu begitu. Sampai akhirnya saya di kantor pos. Waktu itu belum ada WA, pas kuliah di Mesir. Saya 98 ke Mesir. Belum ada google.com. Belum ada email. Pergi ke kantor pos, ngirim surat. Datang seorang ibu-ibu. Dia nanya, "Kamu pakai minyak rambut apa?" Saya bilang, "Saya nggak pakai minyak rambut." "Coba kamu sebutkan satu merek minyak rambut." Saya bilang, "Untuk apa saya bohong? Saya nggak pakai minyak rambut." "Sebutkan aja satu, supaya nanti saya pulang ke rumah, anak saya bisa jawab kalau anak saya nanya. Karena tiap hari anak saya ingin punya rambut seperti kamu." Sejak itulah saya bangga dengan rambut saya. Ternyata yang selama ini saya inginkan, rupanya orang menginginkan. Lalu saya sebut satu merek minyak rambut di Mesir namanya Z Sobar. Z artinya minyak, Sobar minyak kaktus. Ada dijual minyak Z Sobar. Saya bilang ke anak kamu, saya pakai minyak Z Sobar. Syukron, kata dia. Pergi hanya untuk menjawab ke anaknya, dia nggak mau bohong. Dan saya memang pernah pakai Z Sobar itu sekali. Ternyata anaknya yang ikal ingin lurus seperti saya. Wang Sinawang.
Padahal sebenarnya simpel saja. Anaknya syukuri dengan rambut ikalnya, dan saya syukuri dengan rambut lurus saya. Ternyata waktu sudah habis. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.